kembali dalam Bible Study for Kids. Kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa yuk ya. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau sudah memberkati kami selama sebulan. Kami boleh dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun, sehingga kami bisa Tuhan untuk mengikuti Bible Study for Kids malam ini. Tuhan berkati anak-anak kami, berikan tanah hati yang subur, supaya firman-Mu tidak kembali sia-sia, tetapi firman-Mu boleh tumbuh dan berbuah-buah, sehingga anak-anak kami ini boleh semakin hari semakin mengenal Engkau. Terima kasih Bapak yang baik, roh-roh yang bukan dari Engkau, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-kuasa yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu, kami juga tolak dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau beracara dan Engkau memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, malam ini kita akan belajar kembali satu tema yang indah, yaitu despise other, ya, artinya memandang rendah orang lain, ya. Kita baca dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14, ya. Tante baca semuanya. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang seorang pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Melalui bacaan ini, malam ini kita akan belajar kembali tentang sikap, yaitu jangan suka memandang rendah orang lain. Bagaimana kita bersikap terhadap sesama kita dan bagaimana doa kita itu dijawab, ya. Yang pertama, kita akan belajar dari orang Farisi, ya, karena Putra Manusia Yesus sendiri memberikan perumpamaan antara orang Farisi dan orang pemungut cukai. Ya, kita akan melihat siapa itu orang Farisi, ya. Orang Farisi itu yang pertama, dia adalah salah satu golongan atau mazhab yang hidup di tengah-tengah masyarakat bangsa Israel, ya. Itu di Israel ada 4 golongan yang besar. Yang satu orang Saduki, golongan orang Saduki. Yang kedua golongan orang Farisi. Ketiga imam-imam dan ahli Taurat. Dan yang keempat golongan Selot, ya. Kita akan belajar salah satunya. 4 golongan ini yang berpengaruh besar terhadap keagamaan dan masyarakat Israel, ya. Juga di tempat-tempat Sanhedrin atau sidang-sidang agama, 4 golongan ini yang sangat menentukan, ya. Kita akan melihat dari orang Farisi. Orang Farisi ini munculnya itu pasca atau setelah pembuangan ke Babel, ya. Yang kedua, kata Farisi ini dari Peresim, artinya orang yang dipisahkan. Yang ketiga, orang Farisi ini sangat peduli dengan hukum-hukum Taurat dan ketaatan untuk melakukannya, termasuk tradisi-tradisi keagamaannya. Jadi orang Farisi ini sangat pandai, ya, dalam Tauratnya. Musa, dia sangat menguasai, tetapi dia tidak melakukan, ya. Yang keempat, orang Farisi ini kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah, ya. Sehingga dia selalu berinteraksi dengan masyarakat rakyat biasa.
ya, dan rakyat biasa ini mendukung. Lain dengan golongan orang Saduki. Orang Saduki itu golongan orang menengah ke atas, jadi orang yang kaya-kaya, ya, dan orang Saduki itu pro dengan bangsa Romawi, ya. Dan orang Farisi ini memusuhi putra manusia Yesus. Ketika putra manusia Yesus hidup di dunia, orang Farisi ini memusuhi. Orang Saduki juga memusuhi. Imam-imam ahli Taurat juga. Orang Selot juga. Karena apa? Karena putra manusia Yesus mengajar kebenaran. Karena putra manusia Yesus mengajar dengan kuasa, sehingga mereka iri. Mereka takut ditinggalkan rakyatnya. Mereka takut ditinggalkan atau pengaruhnya berkurang di tengah-tengah bangsa Israel. Sebab itu mereka ingin membunuh putra manusia Yesus. Sekarang kita melihat poin selanjutnya. Cara hidup orang Farisi. Bagaimana cara hidup orang Farisi? Yaitu kita baca dalam Lukas 18 ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Orang Farisi itu hidupnya arogan, sombong, angkuh, ya. Karena apa? Dia merasa paling benar, dia merasa paling mengerti Taurat, dia merasa sudah belajar Taurat dengan sedemikian rupa, ya, sehingga merasa hidupnya benar, berusaha hidup benar dengan kekuatannya sendiri, ya. Sehingga dia merasa sombong, merasa nggak perlu karya Allah, nggak perlu kasih karunia Allah, nggak perlu penebusan Kristus, nggak perlu, karena dia merasa sudah benar, sehingga dia hidupnya arogan, ya, merasa paling benar. Orang yang seperti ini, ya, orang yang sombong ini satu kali akan direndahkan oleh Tuhan, ya. Kita akan lihat ciri-cirinya orang yang sombong. Yang pertama yaitu merasa paling benar, yang tadi Tante katakan, ya. Kita baca dalam Rom 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita baca Roma 5 ayat 29. 9. Roma 5 ayat 9, ya. Kita baca Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Orang Farisi, dia sombong, merasa paling benar, merasa tidak perlu akan kasih karunia, tidak perlu penebusan. Dia berkata dalam hidupnya bahwa aku tidak seperti pemungut cukai, tidak seperti berzina. Dia berusaha untuk hidup seperti itu, ya, seolah-olah dia benar. Tapi di sisi yang lain, orang Farisi banyak melakukan kejahatan, ya. Sekalipun dia mengerti Taurat, tetapi dia tidak pernah melakukan dengan baik, ya, sehingga merasa bahwa dirinya benar, nggak perlu. Tetapi firman Tuhan mengatakan dalam Rom 3:24, Rom 3 ayat 5, orang itu perlu dibenarkan, ya. Semua orang yang hidup di dunia ini perlu dibenarkan oleh darah Kristus. Tidak ada orang benar dengan sendirinya, pasti perlu dibenarkan, ya. Jadi orang-orang Farisi ini orang-orang yang sombong, arogan. Kalau sampai mati tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sekalipun dia paham, sekalipun dia pintar, sekalipun dia mengerti Taurat, tetapi tidak masuk dalam kerajaan sorga, ya. Kita harus hati-hati, jangan merasa diri paling benar, ya. Jangan merasa diri itu sombong, terus kita nggak mau dinasehati, ya. Itu susah. Orang yang seperti ini, orang Farisi, susah untuk dinasehati karena merasa
benar. Yang kedua, ciri-ciri orang yang sombong. Yang kedua, kita baca Lukas 8 ayat 11 tadi ya. Kita baca kembali ya. Dan Lukas 18 ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang ini." Berarti dia merasa benar lalu suka merendahkan orang lain, memandang rendah orang lain. Seperti judul tema ini, despise other, artinya memandang rendah orang lain. Ya, orang yang sombong merasa dirinya benar pasti memandang rendah orang lain. Ya, ini sifat yang jelek ya. Kalau kita lihat orang yang memandang rendah orang lain itu berarti melawan Allah sendiri, ya, melawan hukum-hukum Allah. Kalau nggak bertobat, dia akan mendapatkan hukuman Allah, mati binasa. Contohnya siapa yang terkenal? Yaitu Goliat, ya. Goliat dalam 1 Samuel kita baca, dalam 1 Samuel 17 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup?" Ketika itu Saul dan rakyatnya takut melawan orang Filistin karena orang Filistin punya tentara atau satu orang panglima yang gagah perkasa namanya Goliat. Setiap hari Goliat menghina, merendahkan orang Israel. "Kamu buat apa kamu percaya kepada Allahmu?" "Ayo tampilkan satu orang, suruh melawan aku. Kalau aku yang menang, kamu akan jadi budakku. Tapi kalau kamu yang menang, kami akan jadi budakmu." Setiap hari siang malam selalu mengintimidasi, ya, menekan, merendahkan dengan kata-katanya itu. Sehingga orang Israel ketakutan. Bahkan Raja Saul pun ketakutan. Sampai datang waktu itu Daud yang masih belasan tahun disuruh papanya untuk ngirim makanan kepada kakak-kakaknya yang sudah masuk dalam tentara Israel. Ketika Daud ada di situ mendengarkan ucapan Goliat itu yang menghina barisan tentara Israel, yang mencemooh, makanya Daud tergelitik. Siapa orang Filistin ini berani menghina, memandang rendah, mencemooh barisan tentara Allah? Lalu mereka mengatakan, "Oh, itu panglima perangnya Filistin. Dan kamu tahu, kalau kamu bisa mengalahkan itu, kamu akan diberi hadiah banyak oleh Raja Saul." Lalu Daud mengatakan, "Aku berani perang melawan dia." Ketika Goliat melihat Daud, marah dia. "Apakah di Israel nggak ada orang yang lebih pantas? Apakah aku seekor anjing dikirim pemuda kecil ini?" Tapi Daud berkata, "Kamu datang dengan tombak, tapi aku datang dengan nama Allah serba sekalian Allah." Lalu Daud bisa mengalahkan Goliat, membunuh Goliat. Apakah karena kepandaiannya Daud? Daud gak punya kemampuan perang, belum terlatih, masih dari penggembala domba masuk dalam arena peperangan. Daud gak punya pengalaman. Bahkan Daud juga gak pakai baju sirah karena gak kuat, dia masih kecil, gak punya tameng, gak punya apa-apa. Dia cuma datang dengan nama Tuhan. Kemenangan Daud mutlak dari Allah. Kemenangan Daud mutlak karena apa? Goliat memandang rendah orang Israel. Sebab itu dia berhadapan dengan Allah. Allah melawannya dan Allah menghukumnya. Goliat mati dengan satu batu. Lemparan satu batu mengenai dahinya. Di antara tameng, di antara apa ini? Ketopongnya. Masuklah. Adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan gampang merendahkan orang lain.
gampang menghina, memandang orang lain, itu kita melawan Allah, ya. Jadi kita tidak boleh merendahkan atau memandang rendah orang lain. Itu mengapa? Yang pertama kita lihat Amsal 14:31. Siapa menindas orang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Kita sambung Amsal 17 ayat 5. Amsal 17 ayat 5. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Jelas. Mengapa kita nggak boleh memandang rendah orang lain atau menghina orang lain? Karena apa? Itu melawan firman Tuhan. Tuhan katakan, kalau kamu merendahkan, memandang rendah orang lain, berarti kamu menghina penciptanya. Semua orang yang di dunia ini, gak peduli orang itu sehat atau cacat jasmani dalam keterbatasan, Tuhan katakan orang itu diciptakan serupa dengan gambarnya. Artinya punya derajat, punya institusi, yaitu kepintaran seperti Allah. Manusia bukan binatang. Binatang diciptakan tanpa akal budi, tapi manusia diciptakan menurut peta Allah, yaitu punya akal budi. Sebab itu sekalipun orang itu dalam keterbatasannya, mungkin cacat, gak punya tangan, gak punya kaki, tapi masih bisa bekerja. Kita lihat banyak contoh, gak punya tangan, gak punya kaki, tapi bisa menghidupi dirinya, bisa menghidupi keluarganya. Dengan apa? Dengan melukis pakai mulutnya. Jadi kita gak boleh, kalau melihat orang yang ada keterbatasannya secara fisik ataupun orang miskin, mungkin lebih rendah dari kita ekonominya, jangan sekali-kali memandang rendah. Itu berarti kita bisa melawan Allah. Adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita mau menghargai satu sama lain. Orang itu mungkin mengalami keterbatasan secara fisik, tapi Tuhan berikan sisi lain, ya. Tante pernah lihat riwayat hidup seorang perempuan yang cacat. Tangannya enggak kecil-kecil, kakinya juga kecil-kecil, tapi otaknya luar biasa. Dia sampai bisa lulusan S3, bahkan bisa mengajar di satu universitas. Jadi secara jasmani mungkin cacat fisiknya, tapi otaknya Tuhan beri cemerlang, ya, lebih dari rata-rata orang biasa. Jadi kita nggak boleh memandang rendah orang lain, sekalipun ada keterbatasan fisik. Mungkin orang itu buta, tetapi pendengarannya jauh lebih tajam dari orang biasa. Jadi ada, Tuhan berikan. Tuhan itu Bapa yang baik, Allah yang adil. Yang kedua, kita nggak boleh memandang rendah orang lain. Mengapa? Kita baca Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat 3, demikian firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, Tante baca dalam terjemahan lama. Filipi 2 ayat 3. Satu pun jangan dilakukan dengan berlawan-lawanan atau dengan sombong, melainkan dengan rendah hati, masing-masing menyangkakan orang lain ada lebih daripada diri kita sendiri. Jadi kita harus memandang orang lain punya kelebihan juga. Mungkin satu sisi kita menang, tapi sisi lain dia juga punya kelebihan. Allah itu adil. Jadi kita nggak boleh memandang orang lain rendah, tapi anggaplah semua itu sama, ya. Semua itu sama. Jadi kita melihat ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kita sendiri ada kelebihan, ada kekurangannya. Orang yang punya sikap seperti itu tidak mungkin mudah memandang rendah orang lain. Beda dengan orang Farisi, dengan bangganya, dengan sombongnya, mengatakan, aku tidak sama seperti dia. Aku bukan penjina, aku bukan orang yang mengerjakan kejahatan. Bahkan aku bukan seperti pemungut cukai ini. Terlalu memandang rendah orang lain, dan itu menyakiti hati Allah, ya. Kita jangan memandang rendah orang lain.
tapi kita saling menghargai. Kita merasa bahwa orang lain pun ada kelebihannya yang kita nggak punya. Kita punya, mungkin orang lain nggak punya. Sebab itu kita perlu saling menghargai. Yang ketiga, ciri-ciri orang hidup yang sombong, ya. Yang ketiga, yang pertama, merasa paling benar, sehingga nggak perlu karya penebusan Tuhan. Dengan kekuatannya sendiri bisa melakukan benar, padahal yang dilakukan itu kejahatan, menyakiti hati Allah, ya. Yang kedua yaitu suka memandang rendah orang lain. Kita melihat yang ketiga dalam Lukas 18 ayat 12. Lukas 18 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Pamer. Dia berkata, aku ini sudah ibadah dengan benar. Bahkan aku berpuasa 2 kali dalam seminggu. Luar biasa. Ya, orang Farisi berpuasa hanya untuk pamer. Sebab itu nggak ada perubahan hidupnya. Hidupnya jahat. Hidupnya tidak ternasehatkan. Hidupnya melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Itu orang Farisi, ya, suka pamer, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling wah dan sebagainya. Sikap yang seperti ini tidak baik, adik-adik. Jangan bersikap suka pamer, ya. Kalau di dunia, di TV kalian lihat viral orang-orang yang pamer rumah mewah, katakan sultan, orang-orang yang pamer mobil mewah. Akhirnya apa? Diusut sama KPK. Dari mana sumber keuangannya? Ternyata korupsi. Akhirnya masuk penjara. Karena apa? Pamer kekayaan, tapi hasilnya dari korupsi. Gak benar, ya. Kita gak perlu pamer, ya. Jangan sampai kita itu hidup pamer. Orang yang suka pamer itu ingin puji. Orang yang suka pamer itu ingin diakui keberadaannya. Orang yang suka pamer itu merasa dia lebih dari yang lain. Sikap yang seperti ini gak baik, adik-adik, ya. Apalagi kalau kita di sekolah, sok pamer jam, pamer tas, ini loh dari luar negeri, ini sekian juta. Gak perlu. Jangan, itu menyakiti orang lain, ya. Orang yang pamer itu menyakiti, secara tidak langsung bisa menyakiti orang lain, ya. Biar kita mau belajar untuk rendah hati. Bisa menimbulkan kecemburuan sosial, ya. Tapi kita mau belajar rendah hati. Di Alkitab ada contohnya, adik-adik, ya. Kita akan lihat kita akan lihat 2 Raja-Raja 20 ayat 13 sampai 18. Tante ceritakan saja, ya, terlalu banyak. Satu kali Raja Hizkia itu sakit. Lalu dia divonis kamu akan mati. Tapi Raja Hizkia nangis, minta ampun sama Tuhan. Jangan diambil Tuhan. Dan Tuhan menuruti, lalu diberi tambahan 15 tahun. Ketika Raja Hizkia ini sudah sembuh, Raja Babel itu mendengar, oh, Raja Hizkia ini dari sakit yang mau mati lalu sembuh. Lalu dia menjenguk, ya, tengok, menyuruh utusannya tengok. Lalu sampai di kerajaan Israel, sampai di kerajaan Yehuda, sama Raja Hizkia disambut dengan baik. Tidak cuma itu, tapi dia pamer semua kekayaannya, ditunjukkan mulai gudang persediaannya, mulai tentaranya, mulai kudanya, semuanya ditunjukkan kepada utusan Raja Babel itu. Dengan bangganya ia menunjukkan. Lalu datanglah Nabi Natan, ya. Ini kita baca ayatnya. Datanglah Nabi Yesaya, ya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah
bisa dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babil. Lalu tanya Nabi Yesaya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya satu masa, satu kali akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babil. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Jangan pamer, jangan sok pamer, gak perlu pamer. Kalau punya sesuatu, biarlah kita miliki sendiri. Hizkia ini pamer, semua perbendaharaannya ditontonkan. Akhirnya Allah ngomong, satu kali semua yang dilihat oleh Raja Babel itu akan diangkut dari perbendaharaanmu. Tidak ada barang yang ditinggalkan. Dan itu terjadi. Semua barang emasnya, pakaiannya, apa saja yang ada dalam kerajaan Yehuda diangkut ke Babel. Adik-adik, saudara-saudara, belajar dari hidup Raja Hizkia, dari hidup orang-orang yang sudah mengalami semuanya itu. Kita untung gak perlu mengalami, sehingga gak perlu mengalami kerugiannya. Kita belajar untuk hidup takut akan Tuhan, belajar hidup rendah hati, ya. Karena apa? Untuk apa kita pamer? 1 Korintus 4 ayat 7, semua itu datangnya dari Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 7 sama 4:7-nya, yaitu apa? Kita ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Roh Allah. Bejana tanah liat itu tidak akan berharga kalau nggak ada benda yang mulia. Bejana tanah liat itu baru berharga kalau di dalamnya ada berlian, ada emas, ada benda permata-permata. Saudara dan saya, kita bejana tanah liat yang Tuhan bentuk, gak ada apa-apanya kalau kita bisa melakukan sesuatu, kalau kita bisa berbuat sesuatu, kalau hidup kita punya talenta sesuatu. Ingat, semua itu bukan karena kita sendiri, tapi itu pemberian anugerah dari Allah. Sebab itu gak perlu sombong, gak perlu pamer, supaya apa? Tidak direndahkan oleh Allah. Orang yang meninggikan diri satu kali akan direndahkan oleh Allah. Belajar adik-adik, punya kepintaran, punya kekayaan, punya kemampuan, talenta, belajar rendah hati, belajar rendah hati. Ya, ada pepatah Cina mengatakan, di atas gunung ada gunung, di atas langit masih ada langit. Saudara pintar, di atasnya ada orang pintar masih ada orang yang pintar. Jadi nggak perlu sombong, nggak perlu pamer, ya. Kita sekarang melihat yang kedua, cara hidup orang Farisi. Yang pertama tadi yaitu sombong, ya, arogan. Ciri-cirinya yaitu tadi merasa paling benar, suka memandang rendah orang lain, dan pamer. Sekarang yang kedua, cara hidup mereka yaitu penuh dengan kemunafikan. Apa itu munafik? Munafik adalah kelihatannya percaya, kelihatannya rohani, kelihatannya beribadah, tetapi tidak taat akan perintah-perintahnya, selalu melawan, selalu melanggar. Ya, kelihatannya suci, tetapi hidup limpah akan dosa. Jadi penuh kepura-puraan. Orang munafik itu pakai topeng. Istilahnya yang keren, jaim, jaga image, ya. Jadi orang-orang yang seperti ini, orang Farisi itu hidupnya penuh dengan kemunafikan, penuh dengan topeng, ya, penuh dengan hal-hal yang pura-pura. Sebab itu Tuhan tegur dengan tegas. Tuhan tegur dengan tegas, dan mereka marah, ya. Kalau adik-adik nanti di rumah baca, ya, Matius 23 itu mulai ayat 13 sampai 36. Tante cuma baca 2 ayat saja, ya. Kita lihat Matius 23 ayat 13.
Matius 23 ayat 13, ini keadaan orang Farisi yang penuh dengan kemurah-murahan sehingga ditegur, dikritik oleh putra manusia Yesus, dan orang Farisi marah sehingga dia mencari alasan, mencari kesempatan untuk membunuh putra manusia Yesus, ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Ini tadi tante katakan ada 4 golongan. Ahli Taurat, imam-imam dan ahli Taurat, orang Saduki, orang Farisi, orang Selot. Semuanya dikecam oleh Tuhan, dikritik, ya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka dan yang berusaha untuk masuk. 14. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sebab kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Terus dikatakan celakalah kamu, hai orang ahli Taurat dan orang Farisi, kamu orang munafik, kamu seperti kubur putih, kuburan yang dicat putih, dari luar kelihatan bagus tapi dalamnya penuh bangkai. Dikatakan celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, kamu mengarungi lautan mencari jiwa. Sesudah dia percaya menurut agamamu, bukan percaya menurut Kristus, tapi menurut agamamu, dia menciptakan sendiri dengan aturan-aturannya, dengan tradisi, sehingga orang yang dikatakan kalau makan tidak pakai cuci tangan dosa, tapi kalau mengambil perpuluhan seperpuluhan janda-janda itu tidak berdosa. Dia katakan kalau kamu membawa sesuatu ke dalam rumah Tuhan itu tidak diberkati. Kamu tidak memelihara orang lain, tidak apa-apa. Itu aturan mereka dengan tradisi-tradisinya. Tuhan katakan kamu munafik, kamu memberikan 1/10 kepada Allah, tapi kamu tidak pelihara orang tuamu, kamu jahat. Satu sisi kita taati, sisi yang lain kita juga taati. Jadi nggak ada firman Tuhan itu yang bertentangan. Kalau kita menghormati Allah, kita mengembalikan apa yang Allah miliki dengan 1/10, kita juga harus memelihara orang tua kita. Tidak bisa terus kita hanya bergairah untuk Allah, ibadah untuk Allah, terus nggak peduli dengan keluarga, makan nggak peduli. Tidak bisa, itu salah. Sebab itu orang Farisi ditegur habis-habisan, dikritik oleh Tuhan habis-habisan. Adik-adik nanti baca itu sampai 36. Betapa munafiknya orang Farisi ini. Hidupnya pura-pura sembahyang, memanjangkan dengan tali-tali doanya, tapi ketika ada orang yang susah, ketika ada orang yang perlu dibantu, pura-pura nggak tahu. Orang yang seperti ini jahat di mata Tuhan, munafik, hidupnya pakai topeng, jaim, jaga imit. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kadang-kadang kita juga melakukan yang seperti itu, ya. Biar kita mau belajar hidup sungguh-sungguh takut dengan Tuhan, jaga image, karena supaya diterima dalam satu lingkungan atau golongan tertentu, kita merasa hidup seperti mereka, pakai merek-merek branded, padahal kita nggak punya uang. Supaya diakui, kita nggak perlu hidup seperti itu. Kita harus hidup jujur apa adanya. Kalau kita nggak mampu beli branded, gak usah beli branded. Gak usah beli branded, cukup asal rapi, bagus, gak sobek, ya sudah, kita pakai nyaman, cukup. Gak perlu terus kita ikut bersaing supaya kita diterima dalam lingkungan tertentu, terus kita sok menjadi orang kaya. Itu membuat hidupmu susah. Karena apa? Nanti akhirnya terjerat hutang, terjerat perkara-perkara yang jahat. Gak baik, gak bagus adik-adik. Hiduplah apa adanya, hiduplah jujur, ya. Kita juga
di mata Tuhan ya kita nggak perlu jaga image. Karena apa? Karena di mata Tuhan semuanya itu transparan ya. Tujuan hidup kita, sifat ketulusan hidup kita, niat hati kita, apa yang ada dalam hati kita itu transparan di mata Tuhan. Gak perlu kita pura-pura sok suci, sok kaya, gak perlu. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, mata Allah, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kita nggak perlu hidup dengan kepura-puraan, tapi biar kita mau hidup dengan tulus, melayani Tuhan dengan tulus. Melayani Tuhan jangan ingin puji. Waduh, kita merasa sok rohani, tapi dalam kehidupan kenyataannya penuh dengan penipuan, penuh dengan pemberontakan kepada orang tua. Jangan adik-adik, biar kita mau belajar hidup tulus di hadapan Tuhan. Melayani Tuhan, layanilah dengan tulus, dengan takut akan Tuhan, dengan cinta akan Tuhan. Supaya hidup kita ini jadi terang, jadi pelita. Jangan sampai orang berkata, oh orang ini munafik, karena perbuatan kita. Nama Tuhan dihujat. Katanya orang Kristen, katanya rajin ke gereja, tapi hidupnya gak sesuai, penuh dengan tipu daya. Jangan. Hidup ini tulus, hidup kita ini transparan, dibaca oleh Tuhan. Niat hati kita, perbuatan kita, perkataan kita, apa saja yang ada dan terbuka, tulus. Orang yang seperti ini hidupnya jadi berkat buat orang lain. Karena apa? Orang senang bergaul dengan dia. Gak ada tipu daya, gak ada niat jahat, gak ada niat curang yang tersembunyi, gak jadi musuh dalam selimut, gak jadi bumerang menusuk dari belakang, gak ada. Orang yang seperti ini pasti jadi berkat. Di mana-mana hidupnya jadi berkat. Jadi hiduplah dengan tulus. Apa akibatnya orang Farisi yang hidupnya sombong, hidup penuh dengan kemunafikan, suka pamer, susah dinasehati, dikritik saja sudah marah. Tuhan Yesus mau dibunuh ya. Cari celah, cari kesempatan. Terus apalagi suka memandang rendah orang lain. Akibatnya kita baca dalam Lukas 18 ayat 14. Lukas 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Siapa orang lain itu? Yaitu orang Farisi. Orang Farisi datang dengan arogan, dengan merasa dirinya benar pamer. Aku ini mengembalikan sepersepuluhan dari hasilku. Aku tidak seperti pemungut cukai. Aku tidak berbuat kejahatan. Aku bukan penjina. Aku bukan ini, bukan ini. Wih, dengan sombong. Apa yang dikatakan oleh Allah? Apa yang dikatakan oleh Putra Manusia Yesus dalam perumpamaan ini? Orang itu pulang. Orang Farisi pulang itu tidak dapat apa-apa, tidak dibenarkan oleh Allah, justru tetap tinggal di dalam dosanya. Yang B, sebab barang siapa yang meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri ia akan ditinggikan. Akibatnya tidak dapat apa-apa, tidak dibenarkan oleh Allah, tidak diampuni oleh Allah, doanya tidak didengar. Yang kedua, direndahkan. Orang yang meninggikan diri pasti akan direndahkan. Kita belajar dari kesalahan orang Farisi. Kita nggak perlu hidup seperti orang Farisi. Kita harus hidup tulus, taat, melakukan firman Tuhan, bahkan jadi pelita, jadi berkat buat orang lain. Ya, kita akan selanjutnya melihat tentang pemungut cukai. Apa sih pemungut cukai? Pemungut cukai itu, pemungut cukai itu adalah orang yang nafkahnya mengumpulkan pajak dari bangsa Israel, dari rakyat Israel,
tetapi lebih banyak dari yang resmi, lebih banyak dari yang seharusnya. Sebab itu orang-orang pemungut cukai ini dibenci oleh orang Israel, dianggap orang yang jahat, dipandang rendah, sehingga orang pemungut cukai itu nggak berani kepala tegak karena dia dianggap orang yang memeras, mengambil pajak, mengumpulkan pajak lebih dari yang resmi. Ya, ini pemungut cukai, orang yang kerjaannya seperti ini, jadi dianggap rendah. Sebab itu ketika dia datang ke rumah Allah, datang ke bait Allah, dia orang mengaku orang berdosa. Dia sadar akan kehidupannya, tidak seperti orang Farisi munafik, nggak sadar akan kesalahannya. Tapi orang pemungut cukai itu datang dengan kerendahan hati, ya, dia datang. Kita baca dalam Lukas 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Mengakui akan kesalahannya, mengakui akan dosanya. Karena apa? Sikap tindakannya, perbuatannya, cara mencari nafkahnya salah. Menarik pajak lebih dari yang resmi, ya, mengaku dosa. Dosa itu pelanggaran akan firman Tuhan, dan semua orang yang lahir di dunia keturunan Adam itu sudah punya tabiat dosa. Sebab itu perlu dibenarkan oleh Allah. Ya, kita baca dalam Roma 5 ayat 18-19. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Jadi pemungut cukai, orang-orang yang pemungut cukai itu sudah punya tabiat dosa. Pilihan, dia mau pilih hidup dengan cara seperti itu, dia orang berdosa. Dan orang berdosa pasti kalau nggak bertobat dihukum. Sebab itu orang pemungut cukai ini datang dengan kerendahan hati, ya toh? Dia berkata, aku ini orang berdosa, minta kemurahan Tuhan dan minta pemulihan, dibenarkan. Dan itu terjadi seperti yang dikatakan oleh Rom 5 ayat 18-19, dibenarkan oleh darah Kristus, dibenarkan oleh kematian Yesus, ditebus dosanya, dijadikan orang benar. Orang yang berdosa ini dijadikan orang yang benar, ditebus dari dosa-dosanya, jadi orang benar. Ya, setiap saudara dan saya jangan merasa bahwa kita ini seperti orang Farisi, merasa orang yang paling benar, sehingga tidak bisa dikoreksi, sehingga tidak perlu merasa minta ampun kalau ada kesalahan, selalu merasa benar. Tapi kita justru harus koreksi setiap hari. Kita perlu koreksi supaya hidup kita ini dibenarkan oleh darah Kristus. Ya, bagaimana cara pembenaran itu menurut firman Tuhan? Cara dibenarkan yaitu yang pertama kita baca Rom 3:24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yang pertama oleh karena kasih. Yohanes 3:16, karena begitu Allah mengasihi isi dunia ini, maka diberikannya anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita sadar kita orang berdosa, kita nggak bisa membenarkan diri kita sendiri. Ada orang yang berprinsip, ada orang yang punya pendapat, ada orang yang punya pengertian. Kalau aku berbuat baik, melampaui kebaikanku, melebihi kalau ditimbang dosa saya, maka saya akan masuk surga. Saya adalah orang benar. Tidak seperti itu.
Kebaikan manusia, Tuhan berkata, di dunia ini tidak ada orang yang baik. Kebaikan manusia itu seperti kain larah, seperti kain gombal, gak ada artinya. Karena apa? Manusia terbatas. Dia berbuat baik ada motivasi, ada sesuatu di balik batu ada udangnya, ada sesuatu maksud. Aku berbuat baik, aku menabur baik, suatu kali kamu akan balas. Jadi ada maksud, gak ada yang tulus. Sebab itu tidak ada orang yang baik di dunia ini menurut firman Tuhan. Jadi kebaikan itu menurut mereka, prinsip mereka. Kalau saya punya kebaikan 100 kilo, kejahatan saya cuma 20 kilo, saya orang benar. Ada surplus antara kebaikan dan dosa. Itu prinsip pikiran manusia yang terbatas. Itu tidak diperhitungkan oleh Allah. Manusia tidak bisa menebus dosanya sendiri. Manusia tidak bisa menjadikan dirinya orang yang berdosa itu menjadi orang yang benar. Butuh kasih Allah, butuh darah Kristus. Rom 3:24, oleh darah Kristus, penebusan Kristus, oleh kematian Yesus di kayu salib, maka dosamu diampuni. Kamu, kemudian kita dijadikan orang benar. Ingat adik-adik, tidak ada orang yang bisa membenarkan dirinya sendiri. Dengan berbuat baik terus kita bisa menebus dosa kita, nggak ada. Dosa itu satu-satunya ditebus oleh Kristus. 1 Petrus 2:24, oleh darahnya, oleh darah bilurnya kamu disembuhkan, oleh darahnya kamu ditebus. 1 Yohanes 1:18-19, kamu telah ditebus oleh darah yang mahal, bukan oleh emas atau perak, tetapi oleh darah yang mahal yang tidak bercacat celah. 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi jelas kita diampuni oleh Tuhan dan dengan darah yang mahal, darah yang tidak ada cacat celah. Rasul Yohanes mengatakan seperti itu. Ya, sebab itu jangan main-main dengan hidup ini lalu jatuh bangun dalam dosa. Yang kedua, cara dibenarkan, Rom 3:28. Rom 3:28 atau Roma 3:28. Demikian firman Tuhan. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan oleh iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat, bukan karena kekuatannya sendiri, bukan karena kita melakukan baik, tapi oleh iman. Contohnya Sakeus yang terkenal ya, Lukas 19:1-10. Sakeus seorang pemungut cukai, hidupnya nggak nyaman, dia tertuduh terus merasa dosa. Sampai satu kali dia mendengar bahwa putra manusia Yesus akan lewat di daerahnya, lalu dia naik pohon, karena dia orang pendek, naik pohon, dia panjat. Lalu apa? Dia ketemu Yesus, lalu memandang ke atas melihat, Sakeus turunlah, aku akan makan ke rumahmu. Ketika Yesus masuk ke rumah Sakeus, Sakeus langsung bertobat. Dia berkata, setengah dari kekayaanku akan aku berikan kepada orang miskin. Kalau saya pernah menipu, memeras orang, akan saya ganti 4 kali. Ada buah pertobatan. Tidak cuma ngomong, ya saya percaya, saya bertobat. Ada iman, lalu bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Yang paling baik tidak berbuat dosa. Yang paling baik gak perlu cara hidupnya orang Farisi. Yang paling baik cari nafkah dengan benar, sehingga tidak perlu seperti pemungut cukai ini yang takut ketemu orang. Bahkan dia merasa orang yang terhina, orang yang rendah, dipandang rendah oleh orang lain. Gak perlu ya. Adik-adik, yang paling baik taat akan firman Tuhan, takut. Sebagai kesimpulannya yaitu akibatnya orang yang mengaku dosa dan hidupnya dibenarkan, maka dikatakan dalam Lukas 18:14 tadi. Lukas 18:14. Aku berkata,
Putra Manusia Yesus berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan doanya pasti didengar. Sebagai kesimpulannya, jangan suka memandang rendah orang lain. Ingat, orang lain juga ada kelebihannya. Menilai orang lain menurut kacamata kita sendiri, padahal kita sendiri hidup dalam dosa dan kejahatan. Dalam Matius 7 ayat 3-5 dikatakan, seringkali manusia itu melihat selumbar kesalahan orang lain, tapi tidak melihat balok di matanya sendiri. Kesalahan orang lain bisa lihat, kesalahan sendiri nggak bisa lihat. Itu seperti orang munafik. Ya toh? Jangan seperti itu. Jangan suka mencari kesalahan orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Jangan memandang rendah orang lain. Tapi belajar kita menghargai. Sama-sama punya kelebihan, punya kekurangan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai sini kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, firman-Mu sudah mengajarkan kami supaya kami tidak hidup seperti orang Farisi, tetapi kita mau belajar kalau kita ada salah, ada dosa, kita seperti pemungut cukai, rendah hati mengakui kesalahan, dan sehingga kita dibenarkan oleh Allah menjadi orang yang benar. Berkati firman-Mu, bukan cuma kita dengar tetapi kita lakukan, supaya kami boleh jadi berkat buat orang lain. Tuhan, berkati anak-anak kami, jauhkan dari pergaulan yang jahat. Kalau hari-hari ini Tuhan, mereka akan ulangan Tuhan, akan pertengahan semester mungkin ada ujian-ujian, tolong mereka Tuhan, berikan kesiapan Tuhan. Mampu Tuhan, beri kesempatan untuk belajar dengan baik, mampu memanajemen waktu dengan baik. Bahkan Tuhan, berikan hikmat akal budi-Mu yang limpah supaya anak-anak ini bisa mengerti apa yang dipelajari. Ketika menghadapi soal-soal, dia bisa menjawab dengan baik. Terima kasih Bapak yang baik, berkati kedua orang tua mereka, baik nafkah, kesehatan, Tuhan Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan semua anak-anak kami ini ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Engkau yang memperdulikan, Engkau yang sanggup menjaga dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, limpah dengan kasih karunia, dengan hikmat, damai, sejahtera, sukacita, kekuatan Tuhan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berkat ini diberikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.